Serangan militer terbuka di depan mata setelah Amerika Serikat kirim 3 senjata canggih. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Parlemen Amerika Serikat mengenai keberlanjutan dukungannya pada Taiwan. Gedung Putih memperjelas dukungan Taiwan untuk melawan Xi Jinping termasuk dalam perang bila benar terjadi. Hal itu disampaikan secara terang-terangan, bahkan Amerika Serikat mengirimkan 3 persenjataan canggih asli pabrikan negara pemansam. Pengiriman senjata-senjata canggih itu disetujui dalam kongres yang dilakukan oleh Parlemen Amerika Serikat. Langkah keberpihakan Amerika Serikat pada Taipei itu dilakukan menjelang pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Kenekatan Amerika Serikat ikut campur dalam urusan perselisihan Taiwan dengan China ini pun dinilai akan menimbulkan masalah baru. Bahkan, China akan secara terang-terangan memusuhi negeri pemansam dalam beberapa waktu ke depan. Sebab China kini memang tengah berupaya untuk mencengkram kembali wilayah Taiwan yang disebut mereka sebagai provinsi yang bandel. Tak hanya itu saja, China telah mendeklarasikan akan sekuat tenaga merebut kembali wilayah Taiwan yang bersikeras untuk memisahkan diri. Xi Jinping pun mengungkapkan tak masalah menggunakan kekerasan atau paksaan lewat jalur perang untuk bisa menguasai Taipei. Melansir dari Reuters pada Senin kemarin, selain 3 senjata canggih yang sedang dalam proses persetujuan dari pemerintah untuk dikirim ke Taiwan, Amerika Serikat sendiri pada bulan September lalu telah berupaya dan bertahan mengirimkan sebanyak 7 senjata utamanya menuju Taipei. Mendengar upaya Donald Trump memusuhi mereka termasuk dalam urusan konflik dengan Taiwan, Kedutaan Besar China pun angkat bicara. Bahkan, pemerintah China mendesak Washington dalam sebuah pernyataan resmi melalui email untuk menjual persenjataan mereka ke Taiwan. Diketahui bahwa saat ini Amerika Serikat sedang berusaha mempersiapkan 3 senjata canggih yang akan segera mereka kirim ke Taiwan. 3 senjata canggih tersebut berupa peluncur roket berbasis truk yang dibuat oleh Lockheed Martin Corp. Senjata ini juga disebut sebagai sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Senjata kedua adalah rudal udara ke darat jarak jauh yang dibuat oleh Boeing CEO yang disebut sebagai Slam Air, serta pod sensor eksternal untuk jet F-16 milik Taiwan yang memungkinkan transmisi citra dan data real-time dari pesawat kembali ke stasiun yang berada di darat. Namun, juga berhembus kabar mengenai penjualan sistem senjata lain termasuk drone udara yang besar dan canggih, rudal anti kapal Harpoon berbasis darat dan ranjau bawah air untuk mencegah pasukan amfibi. Tetapi, beberapa senjata canggih tersebut masih dalam pembahasan yang belum mencapai Capitol Hill. Investasi besar-besaran Taiwan dalam bidang pertahanan militer ini disebut pakar sekaligus penasihat keamanan Amerika Serikat Robert O'Brien sebagai sebuah hal yang cukup tepat. Sebab, China memang diketahui punya kekuatan militer yang cukup besar dan akan dengan mudah merebut Taiwan bila serangan militer dilancarkan. O'Brien mengatakan Taiwan perlu berinvestasi dalam kemampuan termasuk lebih banyak rudal jelajah pertahanan pesisir, ranjau laut, kapal serang cepat, artileri bergerak, dan aset pengawasan canggih. China ternyata tidak main-main dengan ancamannya akan menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan bila pulau demokrasi tersebut tidak tunduk di bawah kekuasaannya. Pada Sabtu kemarin, China menggelar simulasi serangan habis-habisan terhadap Taiwan. Dalam simulasi itu, militer China menggunakan drone, pasukan khusus dan pasukan udara secara bertahap untuk mempersiapkan invasi besar terhadap Taiwan. Latihan mengerikan itu dilaporkan CCTV penyiar pemerintah China dan menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir sebuah outlet media pemerintah memberitahu semua tentang persiapan untuk menyerang negara Taiwan. Ini menandai tindakan agresi terbaru dari Beijing di Laut China Selatan dan mengikuti peningkatan kehadiran angkatan laut dari China di perairan sengketa. Tulis berita tersebut seperti dilansir dari express.co.uk pada Selasa kemarin. Simulasi serangan terjadi pada Hari Nasional Taiwan dengan latihan dimulai pada malam hari. Laporan CCTV merinci bagaimana pasukan China masuk dari berbagai lokasi untuk menunjukkan kesiapan mereka untuk invasi. Laporan itu menambahkan, latihan tersebut dengan integrasi efektif dari beberapa kekuatan tempur baru meningkatkan kemampuan tempur sebenarnya dari pasukan dalam pendaratan bersama dan serangan 3 dimensi. Beijing telah meningkatkan latihan militernya karena memandang Taiwan sebagai bagian dari China daratan
dan ingin menyatukan kembali negara-negara itu dengan cara apapun. Saat China melakukan latihan tersebut, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak Beijing untuk melakukan dialog yang bermakna. Berbicara pada perayaan Hari Nasional, dia mencela kebuntuan Selat Taiwan yang cukup menegangkan dan mendesak Beijing untuk menemukan resolusi damai. Dia berkata, selama otoritas Beijing bersedia menyelesaikan antagonisme dan meningkatkan hubungan lintas selat, sementara paritas dan martabat dipertahankan, kami bersedia bekerja sama untuk memfasilitasi dialog yang bermakna. Laporan sebelumnya dari Taiwan merinci tekanan besar latihan Angkatan Udara China di atas selat pada keuangan negara, dengan Taiwan menghabiskan 1,3 miliar US dollar untuk mengacak jet tempurnya sendiri melawan serangan itu. Beijing telah membalas seruan Tsai untuk pembicaraan damai dan mengklaim Taiwan menolak hal yang tak terhindarkan. Dalam peringatan mengerikan kepada negara pulau itu, Zhu Fenglian, juru bicara kantor urusan Taiwan di Beijing, mengatakan kepada Taipei bahwa pemikiran konfrontatif dan permusuhan terhadap China telah menghentikan dialog. Dia kemudian menambahkan kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu, sementara konfrontasi tidak akan mengarah kemanapun. China memutuskan pembicaraan kemerdekaan formal dengan Taiwan setelah Tsai menjabat pada 2016 dan perlahan-lahan meningkatkan tekanan militer di negeri itu sejak saat itu. Taiwan juga melaporkan pada hari Minggu kemarin bahwa pejuang China memasuki wilayah udara terbatas lagi. Serangan itu menandai ke-17 kalinya China mengirim pesawat militer ke Taiwan sejak 16 September. Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan negara itu telah menghabiskan lebih dari 8% dari anggaran militernya untuk tahun ini demi menangani penerbangan China. Su Zuyun, analis dari Institute for National Defense and Security Research, mengatakan kepada Business Insider bahwa flyover yang berulang adalah semacam gesekan dan taktik perang psikologis untuk mengurus kekuatan Taiwan dan mengurangi kewaspadaan publik terhadap kemungkinan serangan China. Latihan Taiwan menandai tampilan militer China terbaru di Laut China Selatan dengan Amerika Serikat mulai melakukan intervensi. Pada hari Minggu, Beijing mengacak kapal jet untuk melacak kapal perusak rudal Amerika Serikat John S. McCain. Pada hari Minggu, Beijing mengacak kapal jet untuk melacak kapal perusak rudal Amerika Serikat John S. McCain saat melewati pulau-pulau yang dikuasai China di perairan yang disengketakan. Kolonel Zhan Nandong, juru bicara Komando Teater Selatan PLA, sangat marah atas hegemoni navigasi terang-terangan dan provokasi militer Amerika Serikat yang secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China dan sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Dia menambahkan, kami mendesak pihak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan provokatif semacam itu secara ketat mengelola dan mengontrol operasi militer maritim dan udaranya agar tidak menimbulkan kemungkinan apapun.